Dan mereka pergi ke sinagoga sementara orang banyak berkerumun di belakang sang guru dan si kepala sinagoga. Sinagoga segera penuh sesak. Kepala sinagoga mengambil sebuah gulungan dan membaca, Salomo membawa putri Fir'aun dari benteng Daud ke rumah yang sudah dibangunnya untuk perempuan itu, sebab katanya, istriku tidak boleh tinggal di istana Daud Raja Israel, sebab tempat itu sudah disucikan ketika tabut Tuhan memasukinya. Sekarang aku ingin tahu pendapatmu mengenai hal itu. Apakah menurutmu ukuran itu benar atau tidak? Dan mengapa? Tak diragukan lagi benar. Sebab hormat atas rumah Daud, yang telah disucikan ketika tabut Tuhan dibawa masuk ke dalamnya, menuntut hal itu. Tetapi sebab putri Fir'aun adalah istri Salomo, bukankah dia dengan demikian layak untuk tinggal dalam rumah Daud? Bukankah istri menjadi, seturut perkataan Adam, tulang dari tulang suaminya dan daging dari dagingnya? Jika demikian, bagaimana dapat dia mencemarkan apa yang tidak dicemarkan suaminya? Dalam kitab pertama Esra ada tertulis, kamu telah berbuat dosa dengan memperistri perempuan-perempuan asing, kamu telah menambah dosa orang Israel. Dan salah satu dari penyebab penyelewengan Salomo kepada penyembahan berhala adalah perkawinannya dengan perempuan-perempuan asing. Allah telah berfirman, perempuan-perempuan asing akan menghantar hatimu kepada penyelewengan hingga tahap membuatmu mengikuti Allah-Allah asing. Kita tahu konsekuensinya, tetapi dia tidak dihantar kepada penyelewengan sebab dia telah memperistri putri Fir'aun. Sesungguhnya dia dengan bijaksana menilai bahwa perempuan itu tidak boleh tinggal dalam rumah suci. Kebaikan Allah tidak dapat diukur menurut ukuran-ukuran kita. Manusia, sesudah satu kesalahan, tidak mau mengampuni, meski dia sendiri selalu bersalah. Allah bukannya tidak menaruh belas kasihan sesudah kesalahan pertama, namun demikian ia tidak membiarkan manusia berdegil dengan bebas hukuman dalam dosa yang sama. Ia, oleh karenanya, tidak menghukum manusia pertama kali dia jatuh, ia lalu berbicara kepada hatinya. Tetapi ia menghukum ketika kebaikannya tidak menghantar pada pertobatan, melainkan disalahartikan sebagai kelemahan oleh manusia. Ia kemudian menimpakan penghukuman, sebab Allah bukan untuk diremehkan. Meski tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya, istri Fir'aun sudah menempatkan basil-basil pertama penyelewengan dalam hati sang raja bijak. Dan kamu tahu bahwa suatu penyakit tidak muncul ketika hanya ada satu basil dalam darah, melainkan ketika darah rusak oleh banyak basil yang sudah melipat gandakan diri dari basil pertama. Jatuhnya manusia ke dalam dosa selalu dimulai dengan apa yang tampaknya kelalaian yang tidak membahayakan. Lalu persetujuan diam-diam dengan kejahatan meningkat. Lalu orang menjadi terbiasa pada kompromi-kompromi batin dan melalaikan kewajiban-kewajibannya dan ketaatannya kepada Allah, dan dengan demikian sedikit demi sedikit manusia jatuh ke dalam dosa-dosa berat, bahkan pada penyembahan berhala dalam kasus Salomo, yang dengan demikian memprovokasi skisma, sama dengan perpecahan, yang konsekuensinya masih berlangsung. Jadi engkau katakan bahwa adalah perlu untuk sangat berhati-hati dan memiliki hormat terdalam pada hal-hal suci? Hampir pasti. Sekarang jelaskan ini juga kepadaku. Engkau katakan bahwa engkau adalah sabda Allah. Apakah itu benar? Ya, ia mengutus aku untuk membawakan Injil bagi segenap manusia di bumi dan untuk menebus mereka dari segala dosa-dosa mereka. Jadi, jika engkau sungguh adalah apa yang engkau katakan, engkau lebih besar dari tabut Tuhan. Sebab Allah tidak dalam kemuliaan yang mendominasi tabut, tetapi ia ada dalam dirimu. Kau benar, itulah kebenaran. Jadi, mengapakah engkau mencemarkan dirimu sendiri? Dan apakah kau membawaku kemari untuk mengatakan itu padaku? Aku merasa kasihan kepadamu dan kepada mereka yang mendesakmu untuk berbicara. Aku tidak seharusnya membenarkan diriku sendiri, sebab setiap pembenaran akan secara sengaja disalah tafsirkan oleh kedengkianmu. Tapi aku akan memberikan suatu pembenaran kepadamu yang mendakwaku tidak mengasihimu dan mencemarkan pribadiku. Dengarkanlah. Aku tahu apa yang kamu katakan secara tersirat. Tetapi aku menjawabmu, kamu salah.
Sebagaimana aku membuka kedua tanganku bagi mereka yang sekarat demi membawa mereka kembali kepada hidup dan aku memanggil yang mati dan memberikan hidup kembali kepada mereka. Demikianlah aku membuka kedua tanganku bagi mereka yang lebih sungguh-sungguh akan mati dan bagi mereka yang lebih sungguh-sungguh mati, para pendosa, untuk membawa mereka ke hidup abadi dan membangkitkan mereka, jika mereka sudah membusuk, supaya mereka tidak mati lagi. Tetapi aku akan menceritakan kepadamu sebuah perumpamaan. Seorang laki-laki menjadi seorang kusta karena banyaknya kejahatannya. Masyarakat mengusirnya dari lingkungan mereka dan si laki-laki, dalam kesendirian yang mengerikan, mulai merenungkan keadaannya dan dosa-dosanya yang sudah membawanya ke keadaan itu. Demikianlah, bertahun-tahun lewat dan ketika dia sudah putus harapan dia sekonyong-konyong pulih kembali kesehatannya. Tuhan berbelas kasihan kepadanya sebab banyaknya doa-doanya dan air matanya. Jadi, apakah yang kemudian dilakukan laki-laki itu? Dapatkah dia pulang kembali ke rumah sebab Tuhan sudah berbelas kasihan kepadanya? Tidak, dia harus memperlihatkan diri kepada imam, yang sesudah memeriksanya untuk beberapa waktu, mentahirkannya dan mempersembahkan 2 ekor burung pipit. Dan sesudah membasuh pakaian-pakaiannya bukan hanya sekali, melainkan 2 kali, laki-laki itu kembali kepada imam dengan anak-anak domba jantan tak bercela sebagaimana ditentukan, seekor domba betina, tepung dan minyak. Imam lalu menghantarnya ke pintu tabernakel, sama dengan kemah pertemuan. Dan laki-laki itu pada akhirnya secara keagamaan diterima kembali di antara bangsa Israel. Tetapi katakan kepadaku, ketika dia pergi kepada imam untuk pertama kalinya, mengapakah dia pergi? Untuk ditahirkan pertama kalinya dan dengan demikian dapat menjalani pentahiran besar, yang akan menerimanya kembali di antara orang-orang kudus. Kau benar, jadi dia belum sepenuhnya ditahirkan? Belum. Masih ada banyak yang harus dilakukan sebelum dia dinyatakan tahir, sehubungan dengan baik tubuhnya maupun jiwanya. Jadi, bagaimana dia berani datang menghampiri imam untuk pertama kalinya ketika dia masih sama sekali najis, dan kedua kalinya datang menghampiri tabernakel? Sebab imam adalah sarana yang diperlukan untuk dapat diterima kembali di antara orang-orang yang hidup. Dan tabernakel, sebab hanya Allah yang dapat mengampuni dosa-dosa dan adalah iman kita untuk percaya bahwa Allah tinggal dalam kemuliaannya di balik tabir suci, menganugerahkan pengampunannya dari sana. Jadi si kusta yang sudah sembuh masih belum bersih dari dosa ketika dia menghampiri imam dan tabernakel? Belum, tentu belum. Wahai kamu, manusia dengan pikiran yang berbelit-belit dan hati yang tidak tulus, mengapakah kamu mendakwa aku, jika aku, imam dan tabernakel, membiarkan para penderita kusta rohani datang menghampiri aku? Mengapa kamu punya 2 ukuran untuk menghakimi? Ya, perempuan yang dulu sesat sekarang ada di sini bersamaku. Begitu juga Lewi si pemungut cukai, yang ada di sini dengan jiwa barunya dan tugas barunya, dan banyak yang lainnya juga, yang datang sebelum mereka. Mereka dapat tinggal sebab mereka telah diterima kembali di antara umat Tuhan. Mereka dihantar kepadaku oleh kehendak Allah yang telah memberiku kuasa untuk menghakimi dan memberikan absolusi, untuk menyembuhkan dan membangkitkan orang dari mati. Akan ada pencemaran jika mereka berdegil dalam penyembahan berhala mereka seperti yang dilakukan putri Fir'aun. Tetapi di sini tidak ada pencemaran sebab mereka telah memeluk doktrin yang telah aku bawa ke dunia dan melaluinya mereka telah membangkitkan rahmat Allah. Orang-orang Nazaret, yang memasang perangkap bagiku sebab kamu berpikir adalah tidak mungkin bahwa kebijaksanaan sejati dan keadilan dari sabda Bapa ada dalam diriku. Aku katakan kepadamu, teladanilah para pendosa. Mereka sungguh melampauimu dalam datang kepada kebenaran. Dan aku juga katakan kepadamu, janganlah mencari jalan untuk memasang jerat guna menentang aku. Jangan lakukan itu, mintalah, dan aku akan memberikan kepadamu sabda hidup, sebagaimana aku memberikannya kepada semua orang yang datang kepadaku. Terimalah aku sebagai putra dari tanahmu ini. Aku tidak menyimpan dendam terhadapmu. Tanganku penuh belayan kasih dan hatiku penuh kerinduan untuk mengajarmu dan membuatmu bahagia. Aku begitu rindu untuk menyenangkanmu,
hingga jika kamu kehendaki, aku akan melewatkan hari Sabat bersamamu, dengan mengajarkan kepadamu hukum baru. Ada selisih pendapat di antara halayak ramai. Tetapi rasa ingin tahu atau kasih yang menang dan banyak dari antara mereka yang berteriak, "Ya, kami akan ada di sini besok dan akan mendengarkanmu. Aku akan berdoa agar setiap halangan yang menindas hatimu bisa disingkirkan sepanjang malam nanti. Sehingga setiap syakwa sangka dapat lenyap dan dengan pikiran bebas kamu dapat memahami suara Allah yang telah datang untuk membawakan Injil bagi seluruh dunia. Tetapi adalah kerinduanku bahwa tempat pertama yang dapat menerimanya adalah kota di mana aku dibesarkan. Damai sertamu."